Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Tuhan Yesus sangat mencintai mamanya, Tuhan Yesus sangat menghormati mamanya, dan bersama dengan mamanya Tuhan Yesus berjalan bersama-sama mewartakan kerajaan Allah. Karena ketaatan dan cinta dan kesetiaan mamanya kepada kehendak Allah, maka itu Tuhan Yesus bisa hadir di dunia ini, dan apa ganjarnya kepada mereka yang taat, setia, dan mencintai Allah dan segala kehendak Allah. Mereka pun diangkat ke surga, dan secara khusus Tuhan Yesus memberikan penghormatan lebih kepada mamanya, yaitu mamanya diangkat ke surga dan dia diberi mahkota di dalam surga, menjadi ratu surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan panggilan saya ketika saya berdoa pribadi. Saya diajarkan di dalam karismatik, ketika engkau berdoa, jangan langsung tutup dengan tanda salib, tetapi biarkanlah duduk hening diam sejenak, biarkan Tuhan yang berbicara kepada dirimu. Ketika saya berdoa dan melakukan apa yang diajarkan di karismatik, saya selesai berdoa, saya tidak tutup dengan tanda salib, tetapi saya hening, diam, dan tenang. Tiba-tiba saya mendengar ada suara yang berbisik ke dalam hati saya, jadilah imam. Pada saat itu saya sadar bahwa saya merasa saya tidak layak dan pantas menjadi seorang imam, karena saya tahu kehidupan saya masa lalu, saya juga termasuk panggilan terlambat. Tetapi karena sering mendengar suara itu yang memanggil saya dalam hati saya, jadilah imam, saya mulai memberanikan diri untuk berdialog dengan suara itu. Teringat dengan bacaan hari ini, bagaimana mungkin saya menjadi seorang imam sedangkan saya tahu kehidupan masa lalu saya. Dan waktu itu saya minta tanda kepada Tuhan, berikanlah saya tanda. Kalau tanda itu diberikan, maka itu saya percaya. Pada akhir tahun 2007, tanda-tanda yang saya minta diberikan oleh Tuhan, dan saya sudah tahu bahwa Tuhan itu sungguh memanggil saya, dan saya segera pergi ke gereja Stella Maris Pluit pada saat itu Jakarta Utara, dan saya langsung berlutut di hadapan tabernakel dan saya menangis, dan saya mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah memanggil saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa di surga memilih Bunda Maria. Mengapa demikian? Kalau kita lihat sejarah dari keluarga Bunda Maria adalah anak dari Santo Yoakim dan Santa Ana. Kedua pribadi yang sangat taat kepada Allah, taat kepada hukum Tuhan, taat kepada peraturan-peraturan dan kehendak Allah. Santo Yoakim dan Santa Ana pun mendapat anak pada usia tua, dan Bunda Maria adalah anugerah terbesar bagi keluarga tersebut. Dan Bunda Maria dididik dengan sangat taat dengan hukum Tuhan, dengan peraturan, dan sangat taat kepada kehendak Allah. Dari keluarga yang taat, dari keluarga yang setia inilah lahirlah Bunda Maria yang sangat taat. Tidak heran kalau Allah sangat memilih, bahkan memilih keluarga ini, dan memilih khususnya Bunda Maria sebagai ibu dari Allah Putra. Dan ketika Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria juga bergumul di dalam hatinya dan juga bergumul bersama dengan malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin sedangkan aku belum bersuami? Artinya bagaimana mungkin, sebab aku belum mengenal laki-laki, aku belum disentuh oleh laki-laki. Apa dikatakan oleh malaikat Gabriel? Roh Kudus akan turun atas dirimu. Allah adalah roh. Roh itu pasti kudus dan suci. Roh itu tidak kelihatan, tidak punya wujud, tidak bisa disentuh atau diraba, dan tidak bisa dikuasai ruang dan waktu. Tapi roh yang kudus dan suci itulah yang menciptakan alam semesta, dunia yang fana ini. Saat waktunya dia hendak menyelamatkan manusia, roh yang kudus dan suci ini keluar dari dirinya dan masuk dalam dunia yang fana. Tetapi dia harus minta izin dulu kepada Bunda Maria. Mengapa demikian? Dengan demikian dia sangat menghormati dan menghargai makhluk ciptaannya. Dan apa kata Bunda Maria? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Bunda Maria memberi izin kepada Allah di surga, Allah yang adalah roh masuk dalam dirinya dan akhirnya mengambil daging dan melahirkanlah putra Allah yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melalui ini semua kita bisa melihat bagaimana pribadi yang sangat taat, sangat setia, dan itu juga berasal dari didikan dari keluarga, dan akhirnya muncullah sosok pribadi Bunda Maria yang sangat taat dan sangat setia dan sangat mencintai kehendak Allah, dan lahirlah juga Tuhan Yesus Kristus yang juga sangat taat, setia, dan mencintai kehendak Bapa di surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tidak heran kenapa Tuhan Yesus itu sangat mencintai mamanya, sangat
sungguh-sungguh menghormati mamanya. Bahkan ketika mamanya wafat, dia pun mengangkat jenazah mamanya dan menyatukan jiwa mamanya di dalam surga. Bahkan dia pun memberikan satu gelar yang sangat luar biasa kepada mamanya, yaitu Ratu Surga. Barang siapapun yang taat, bahkan setia dan mencintai kehendak Allah, dia sungguh sangat dicintai dan dihormati oleh Allah Bapa di surga. Bunda Maria sudah menunjukkan jalan bagi kita. Dia pun sungguh-sungguh teladan bagi kita untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita belajar dari ketaatan, kesetiaan, dan cinta dari Bunda Maria kepada kehendak Allah, kepada Allah Sang Penciptanya. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.